Otherworldly Evil Monarch. Bab 1. Judul: Raja Iblis Jun Xie. Jun Xie tiba-tiba terbangun. Tangan kanannya secara naluriah menamparkan tanah, berniat untuk melompat bahkan sebelum matanya terbuka. Ini adalah tempat berbahaya di mana hidup dan mati hanya berjarak sehelai rambut. Dia harus segera pergi. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benaknya saat bangun tidur, keadaan pikiran yang telah menjadi bagian dari nalurinya sebagai pembunuh yang hebat. Saat tubuhnya mulai terangkat ke udara, tiba-tiba lengannya terasa lemas dan tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya. Bang! Dia jatuh kembali ke tanah. Jun Xie jatuh ke dalam keadaan sangat terkejut untuk sesaat. Apa yang sedang terjadi? Dia kemudian menyadari bahwa tubuhnya sebenarnya berbaring di tempat tidur yang empuk. Mengamati sekelilingnya, dia mendapati dirinya berada di dalam ruangan yang didekorasi dengan megah. Namun, dengan pengecualian satu set meja persegi, ruangan itu kosong. Satu-satunya barang lain di ruangan itu adalah tempat tidur raksasa tempat dia jatuh. Tempat tidur raksasa ini benar-benar besar karena dapat menampung setidaknya 7 atau 8 orang di atasnya tanpa merasa sempit untuk tempat. Apa yang terjadi? Bukankah seharusnya aku berada di tengah-tengah baku tembak yang intens? Bagaimana aku berakhir di tempat tidur? Pikiran Jun Xie berlari kembali ke ingatannya sebelum dia pergi tidur, atau lebih tepatnya, kenangan terakhir yang bisa dia ingat di kehidupan masa lalunya. Jun Xie berprofesi sebagai pembunuh, seorang pembunuh peringkat emas yang sangat luar biasa. Sejak debutnya 5 tahun yang lalu, tidak ada tempat di mana dia tidak bisa menyusup dan tingkat keberhasilannya adalah 100%. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh para pendahulunya. Dengan demikian, ia menjadi pembunuh nomor 1 dalam daftar peringkat pembunuh. Pada saat yang sama, nama Raja Iblis naik ke posisi pertama dari para ahli peringkat teratas dunia bawah. Selain itu, ia juga menduduki tempat terhormat nomor 1 untuk hadiah yang ditawarkan untuk kepalanya. Memang, hadiah buronannya adalah nomor 1 di antara peringkat hadiah buronan dunia selama 3 tahun. Itu tidak berarti bahwa tidak ada yang mau menerima permintaan ini. Bukannya tidak ada orang yang mampu mengambilnya. Tidak ada yang memiliki kapasitas untuk melawan pembunuh yang hampir legendaris ini, apalagi membunuhnya. Suatu ketika sejumlah besar pembunuh kelas 1 dengan berani mengambil pekerjaan itu, tetapi satu-satunya hadiah yang mereka peroleh adalah kematian, sementara Raja Iblis hidup. Seorang kaya raya dari negara Y pernah menawarkan hadiah mengejutkan sebesar $100 juta untuk membeli nyawa Raja Iblis. Orang-orang yang menerima tugas ini adalah 2 pembunuh yang sama-sama terkenal sebagai Raja Iblis, keberadaan puncak pembunuh. Mereka meninggal 3 hari kemudian. Sejak saat itu, tidak ada yang mau mengambil misi bunuh diri. Bahkan setelah hadiahnya dinaikkan berkali-kali tetap saja tidak ada yang mau melangkah. Tidak peduli betapa indahnya uang, apa gunanya jika kamu mati? Hanya yang hidup yang bisa menikmati uang. Nama Raja Iblis di sisi lain menjadi tabu di antara daftar hadiah dunia bawah. Nama Raja Iblis menjadi simbol ketakutan bagi para tokoh dunia bawah di masing-masing negara. Mungkin banyak yang tahu tentang keberadaan Raja Iblis ini, tapi tidak ada yang tahu penampilan Raja Pembunuh ini. Orang seperti apa dia? Karakter seperti apa Raja Iblis ini? Karakter Jun Xie sesuai dengan namanya. Singkatnya dalam 1 kata, Iblis. 2 kata, Raja Iblis. 3 kata, Dewa Iblis terkutuk. Dia akan selalu bertindak sendiri, tidak mau bekerja sama dengan siapapun. Tak perlu dikatakan, dia tidak punya teman. Saat menerima misi, dia akan sangat cerewet tidak hanya terhadap kliennya tetapi juga terhadap target. Jika klien yang dia anggap menjijikkan menawarkan hadiah besar untuk membunuh seorang pengemis yang tak berdaya, dia akan menolak tanpa ragu-ragu sama sekali. Namun, ketika dia melihat seseorang yang pantas mati, dia akan secara sukarela melangkah untuk membunuh orang tersebut. Setelah itu dia akan pergi mencari musuh orang tersebut dan meminta imbalan dari mereka. Tidak, itu bukan pilihan. Orang-orang malang ini seringkali adalah orang-orang yang tidak pernah mempekerjakannya. Beberapa bahkan belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dikatakan, dia pernah membunuh seorang pedagang manusia, tetapi tidak dapat menemukan pihak korban. Melihat tidak ada solusi lain, dia mengalihkan targetnya ke seorang gadis kecil yang diculik dan diperas sepeser pun darinya. Uang receh. Dia dengan penuh semangat menyatakan,
Aku tidak akan pernah memiliki bagian apapun dalam bisnis tanpa imbalan apapun. Sama sekali tidak ada pengecualian yang akan dibuat. Karakter dan perilakunya membuat tuannya dan anggota divisi yang memahaminya tidak bisa berkata-kata. Konon, dia pernah membersihkan tisu toilet di toilet sebelum tuannya masuk untuk buang air besar. Setelah perbuatan itu dilakukan, tuannya menyadari masalah yang dihadapi dan meminta bantuannya untuk membawa tisu toilet. Dia mengambil kesempatan ini untuk memeras $500.000 sebagai upah tenaga kerja dari tuannya sendiri. Tuannya menyerah. Adapun alasannya, hari itu, dia memanggil semua saudara perempuan senior divisinya ke pintu masuk toilet dan bahkan mengundang beberapa wanita cantik untuk bergabung. Namun, dia sangat percaya bahwa kelemahan terbesarnya adalah dia terlalu mencintai orang. Mempertimbangkan identitasnya sebagai pembunuh tingkat atas dengan tangan berlumuran darah, pernyataan ini membuat banyak orang muntah. Klaimnya tidak sepenuhnya tidak berdasar. Ketika berada di negara asalnya, dia benci melihat orang kaya menindas orang miskin, terutama perilaku opresif para pejabat terhadap rakyat jelata. Ketika di luar negeri, dia benci melihat rakyatnya sendiri tertindas. Karakternya yang patriotik telah menimbulkan banyak bencana yang mengerikan. Bahkan dengan karakter seperti itu, banyak klien yang masih buru-buru mengantre untuk mendapatkan jasanya. Alasan, dia memiliki keahlian menembak yang unggul, penglihatan dan kecakapan seni bela diri yang tak terukur. Kultivasinya dalam pertarungan tinju dan pedang luar biasa. Namun, alasan terbesar tetap bahwa tingkat keberhasilannya adalah 100%. Pencapaian ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dia adalah pembunuh pamungkas di dunia pembunuh. Dia juga satu-satunya di antara pembunuh tingkat puncak dengan catatan tak bercacat. Namun, pembunuh peringkat emas ini pada dasarnya adalah tipikal pemuda berkepala panas. Misi terakhirnya adalah pekerjaan sukarelawan lainnya. Dia mendengar bahwa organisasi rahasia negara M diam-diam menggali harta tak ternilai dari pegunungan Kunlun negara Z. Mereka kemudian diam-diam menyelundupkan rumah harta itu sebelum negara Z mengetahuinya. Seperti layaknya seorang pemuda berkepala panas, Junsie meledak dalam kemarahan. Di masa damai ini, bagaimana harta nasional bisa jatuh ke tangan negara asing M? Junsie sendirian membantai jalannya menuju harta karun itu, dengan bangga berhadapan dengan hampir 100 agen dinas rahasia negara M. Dia menggunakan serangan diam-diam, jebakan, dan keterampilan tempurnya untuk membunuh lebih dari 70 agen sebelum akhirnya meletakkan tangan di atas harta karun itu. Pada saat itu, keberanian agen dinas rahasia telah hancur berkeping-keping. Jika Junsie menginginkannya, dia bisa dengan mudah keluar dari sana. Dalam hal itu, Junsie memiliki keyakinan mutlak. Namun, saat tangannya bersentuhan dengan harta karun itu, sebuah pagoda indah seukuran telapak tangan, sebuah insiden supernatural yang tak terduga terjadi. Pada saat kritis itu, seluruh tubuhnya menjadi lumpuh. Lupakan mencoba menggerakkan tubuhnya, dia bahkan tidak bisa berkedip. Dia tidak melihat darah dari salah satu lukanya mengalir ke pagoda kecil itu. Pagoda kecil yang halus, indah, dan tampak aneh. Kenangan terakhirnya adalah bahwa tidak kurang dari 50 keping granat mini terbang lurus ke arahnya, disertai dengan lebih dari 20 senjata api yang menembak ke arahnya. Sementara dia masih memiliki keterampilan dan kekuatan untuk melenyapkan orang-orang ini dalam satu gerakan, dia hanya bisa menyaksikan dengan sedih karena tubuhnya tidak bisa bergerak lagi. Perasaan ini benar-benar menyebalkan. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku benar-benar akan jatuh hari ini dengan cara yang tidak masuk akal. Meskipun demikian, aku telah menjalani kehidupan yang baik. Pejabat korup, tiran lokal, dan pengganggu yang telah mati di tanganku jumlahnya setidaknya lebih dari 1000. Hidupku sangat berharga. Orang lain akan tersenyum saat mereka memasuki 9 mata air, sementara aku tersenyum saat memasuki kedalaman neraka. Aku memiliki kehidupan yang spektakuler dan agung. Aku tidak menyesal. Meskipun aku membunuh banyak orang, mereka semua adalah sampah yang pantas mendapatkannya. Jika hanya, mengapa takut apa-apa? Bahkan jika tindakan ini akan menyeretku ke neraka, lalu apa? Membunuh, 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 membunuh. Membasmi sampah kotor. Bersihkan setiap penjahat. Bahkan jika dunia mengutukku sebagai seorang pembunuh, lalu apa? Di dunia ini, apakah ada orang lain yang bisa hidup seperku? Sungguh kehidupan yang tak terkendali yang menyenangkan. Hahaha.
Pada intinya, Junsie hanya bisa tertawa terbahak-bahak. "Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja?" Suara malu-malu keluar dari sampingnya, tampaknya ketakutan dengan tindakannya. Suara itu mengisyaratkan seseorang yang akan menangis. Sebuah tangan kecil yang dingin diletakkan di dahinya. "Tuan muda, ini bukan mimpi, ini juga bukan neraka." Junsie terbangun, segera membuka matanya. Lalu tiba-tiba satu set kenangan asing muncul dari pikirannya. Kenangan dan informasi kemudian melonjak ke dalam pikirannya. Junsie merasa seperti disambar petir. Dia sekarang berada di dalam tubuh orang lain? Atau dia sudah bereinkarnasi, tapi bagaimana dia masih bisa mengingat dengan jelas kehidupan masa lalunya? Mungkinkah aku tidak minum sup Nyonya Tua Meng? Atau apakah aku benar-benar berakhir di tubuh orang lain? TL. Sup Nyonya Tua Meng adalah sup yang kamu minum sebelum kamu bereinkarnasi sehingga kamu melupakan kehidupan masa lalumu. Apakah aku pindah ke tubuh lain? Atau apakah ini kelahiran kembali secara jasmani? Junsie menatap dingin untuk waktu yang lama tanpa gerakan apapun, namun dia masih tidak bisa memahami apa yang terjadi. Ketika tangan kecil itu bergerak di depan matanya, Junsie tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Perbuatan baik benar-benar mendapatkan pahala yang baik. Bagiku untuk bertahan hidup, aku tidak akan pernah mengharapkan hal baik seperti itu terjadi. Tampaknya aku yang agung pasti telah mengumpulkan tidak sedikit jasa-jasa dalam kehidupan masa laluku, bahkan mungkin jumlah jasa yang tak terukur. Wah, hahaha. Mendengar teriakannya yang tiba-tiba, gadis berusia sekitar 10 tahun di sampingnya gemetar ketakutan dan berlari bersembunyi di sudut. Matanya yang besar dan cantik berkedip dalam kebingungan dan ketakutan saat dia menatap tuan muda yang mengerikan dan tubuhnya bergetar. Wajahnya pucat, tampak hampir mirip dengan burung puyuh yang ketakutan. Jeritan lain tiba-tiba bergema, jeritan ini terdengar menyedihkan tetapi diteriakkan oleh Junsie sendiri. Ini karena suaranya ditemukan bernada tinggi, mirip dengan suara seorang gadis. Mungkinkah bagian diriku itu hilang? Tidak, mengabaikan fakta bahwa ada seorang gadis kecil tepat di depannya, reaksi langsung Junsie adalah meraih selangkangannya. Ketika dia akhirnya menemukan bagian tubuhnya yang familiar itu, Junsie menghela nafas lega. Surga benar-benar tidak menganiayaiku, aku masih bisa punya anak. Itu benar-benar membuatku takut. Aku pikir aku pindah ke tubuh seorang gadis. Junsie menyeka keringat dingin. Setelah beberapa saat, Junsie mulai memeriksa tubuh barunya. Meridian yang stagnan, otot yang berhenti berkembang, kekakuan sendi. Orang macam apa ini? Tubuhnya terlalu rapuh. Benar-benar jelek. Junsie diam-diam berbisik, tapi itu tidak masalah. Selama meridian tidak dihancurkan, 3 hingga 7 tahun adalah semua yang diperlukan bagiku yang hebat untuk berdiri di puncak lagi. Setelah mengambil keputusan, Junsie menyadari sesuatu. Dia saat ini berada di dunia yang sama sekali berbeda. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, ini sepertinya bukan bumi yang dia kenal. Dia saat ini sendirian di dunia ini. Dia tidak mengerti apa-apa juga tidak tahu apa-apa. Apa aturan dunia ini? Apa dunia ini? Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, bahkan seorang pembunuh berdarah dingin sekali Junsie merasa frustrasi. Mengamati perabotan dan tempat tidur yang tampak antik dan pakaian di tubuhnya yang benar-benar berbeda dari zamannya, kegembiraannya untuk tidak mati mulai mereda. Sebagai gantinya, perasaan bingung muncul. Sepertinya itu benar, aku telah diberikan kesempatan kedua. Ini seharusnya menjadi prospek yang sangat menarik bagi siapapun, tetapi perasaan kehilangan dan rasa sakit yang tak terhitung tiba-tiba muncul dari dalam hatinya. Itu adalah perasaan halus tanpa pendahuluan, menyebabkan hidungnya terasa masam, matanya menjadi berair, hatinya tercekik. Mulut Junsie berubah menjadi mulut mencela diri sendiri saat dia mulai menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Menyerah pada tanah air dan planetku itu sulit. Aku pikir aku bisa bebas dan mudah. Awalnya aku pikir aku bisa dengan mudah melepaskannya, itulah keyakinan aku pada saat-saat terakhirku. Namun ketika semuanya menjadi nyata, aku tiba-tiba menemukan bahwa aku tidak bisa melepaskannya, aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Aku awalnya berpikir bahwa aku tidak peduli di dunia,
tetapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa hal-hal yang aku pedulikan begitu banyak sehingga aku hampir tidak bisa menghitungnya. Bagian terpenting adalah bahwa di tanah asing ini, aku tidak dapat menemukan rasa memilikiku sendiri. Rasa memiliki. Jiwaku selalu menjadi orang luar. Junsie menutup matanya saat dia dengan lembut memiringkan kepalanya ke samping. Ketika tidak ada yang bisa melihat, air mata diam-diam jatuh. Ini adalah air mata pertama seorang pria dari dua dunia. Jangan remehkan pria yang menangis, setiap orang punya masa di mana mereka harus menahan kesedihan. Menatap ke cermin perunggu, dia melihat wajah yang tampak muda dan agak kekanak-kanakan. Wajahnya tampak sedikit kurus dengan bibir tipis, alis panjang miring ke atas ke arah pelipis dan sepasang mata yang bagus memancarkan perasaan yang tajam. Junsie tertawa pahit dan bergumam. Aku harus mengatakan, anak ini memiliki beberapa ketampanan, cukup tampan, tetapi dia terlihat terlalu seperti Flower Boy, dan suaranya terlalu mirip Banci. Mengingat kehidupan masa lalunya, penampilannya sangat mengesankan dan penuh dengan semangat membunuh. Meskipun penampilannya bukan tipe yang populer, matanya agak kecil, agak kurus, hidungnya juga satu titik lebih rendah. Sementara penampilannya secara keseluruhan tampak agak rata-rata, setidaknya dia adalah pria standar. Meskipun ada beberapa pria sejati di antara anak laki-laki bunga ini, dia secara pribadi memandang rendah mereka. Bagaimana dia bisa berharap, dia akhirnya akan bertransmigrasi ke dalam tubuh seorang Flower Boy? Belum lagi ini adalah Flower Boy yang cukup tampan. Apakah kau yang membawaku kemari, sobat? Tangan kanannya dengan lembut membelai pergelangan tangan kirinya di mana pola pagoda yang sangat kecil terlihat. Pola pagoda tampak mirip dengan tato. Di wajah Junsie terukir jejak kebanggaan. Bahkan ketika aku akhirnya bertransmigrasi, aku masih berhasil menjaga barang ini dengan aman daripada membiarkannya jatuh ke tangan orang asing. Pola berbentuk pagoda tidak lain adalah pagoda indah yang Junsie tukarkan dengan hidupnya. Meskipun itu telah berubah menjadi tato kecil di tangannya, Junsie dapat dengan yakin mengatakan bahwa ini adalah pagoda yang dimaksud. Dia tidak dapat menjelaskan bagaimana dia mengetahui hal ini, hanya saja hatinya mengatakan demikian, perasaan yang nyata namun misterius. Melihat satu hal yang memberinya rasa nyaman, yang berasal dari kehidupan masa lalunya, pikiran Junsie berputar-putar dalam kekacauan. Dia tidak dapat memastikan perasaan macam apa ini. Meski begitu, dia mempertahankan watak yang tenang dan terkumpul, tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Itu masih suasana yang acuh tak acuh. Diam. Saat dia dengan lembut membelai pola menara kecil, tiba-tiba memancarkan semburan cahaya kuning berkabut yang menyebabkan Junsie merasa pusing. Dia merasakan sesuatu sepertinya telah memasuki pikirannya, mengikuti pola di tangannya menghilang. Aneh. Sambil menggelengkan kepalanya, Junsie merasa kagum. Mainan ini benar-benar aneh, dimulai dari menara kecil seukuran telapak tangan, berubah menjadi tato di tangannya, dan kemudian menghilang secara ajaib. Mungkinkah barang ini benar-benar harta karun legendaris? Tuan muda, tuan tua memanggilmu. Tepat ketika Junsie hendak menyelidiki apa yang dia rasakan dalam pikirannya sebelumnya, sebuah suara tiba-tiba keluar. Memanggilmu, Junsie mengangkat alisnya. Kenapa? Kualifikasi apa yang dimiliki kakek tua ini untuk menyuruhku pergi menemuinya? Apa dia pikir aku cucunya atau apa? Sebelum dia bisa mengucapkan kata-kata itu, dia menelannya. Memikirkannya, kakek tua itu benar-benar kakeknya, atau setidaknya kakek tubuhnya saat ini. Ini, aku tidak tahu. Gadis kecil itu menatapnya dengan ekspresi ketakutan sebelum menundukkan kepalanya, bulu matanya yang panjang berkedip panik. Kakinya diposisikan satu di depan yang lain, tubuhnya sedikit miring, dia tampak seperti siap untuk berlari.